Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sektor industri di wilayah Kota Malang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad bin Iqbal Mauludin dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, kelas Perekonomian Indonesia E. Baik, yang pertama yaitu jumlah industri besar dan sedang yang aktif di Kota Malang. Tabel tersebut saya ambil dari data BPS Kota Malang. Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwasannya pada tahun 2016 ke 2017 kenaikan jumlah industri sangat signifikan, sangat besar. Apalagi di Kecamatan Blimbing yang sebelumnya hanya 45 industri, sekarang menjadi 1143. Mungkin sekarang semakin berkembang dan semakin banyak. Yang selanjutnya yaitu jumlah IPS atau industri besar sedang menurut subsektor dan nilai pendapatan. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah perusahaan yang paling banyak yaitu subsektor makanan dan minuman. Yang berikutnya yaitu potensi industri Kota Malang. Di sini saya ambil dari artikel, ada 11 jumlahnya ada 11 potensi industrinya. Baik, yang pertama yaitu potensi industri furnitur di Kota Malang. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah industri furnitur di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Blimbing. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industri furnitur, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu potensi industri gerabah dan keramik. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah industri gerabah dan keramik di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Sukun dan Lawak Waru. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industri gerabah dan keramik, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sukun dan Lawak Waru merupakan kecamatan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Bahkan di daerah Lawak Waru itu terdapat sebuah kampung yang sebutannya itu Kampung Keramik di daerah Dinoyo. Di situ tempatnya pembuatan keramik atau usaha rumahan yaitu keramik dan gerabah. Kemudian yang ketiga yaitu potensi industri karoseri dan bengkel. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwasannya jumlah industri karoseri dan bengkel di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Blimbing dan Klojen. Hal tersebut bisa kita lihat dari jumlah industrinya, kemudian nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwasannya itu Kecamatan Blimbing dan Klojen merupakan kecamatan yang nilainya itu lebih besar jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu potensi industri kerajinan. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa jumlah industri kerajinan di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Blimbing dan Sukun. Hal tersebut bisa kita lihat dari jumlah industrinya, kemudian nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Blimbing dan Sukun merupakan kecamatan yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu peta potensi industri kimia. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa industri kimia di Kota Malang itu sebagian besarnya terkonsentrasi di Kecamatan Blimbing dan Sukun. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industri kimia, kemudian nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari aspek tersebut, Kecamatan Blimbing dan Sukun merupakan kecamatan yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Kemudian yang keenam yaitu potensi industri logam. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa jumlah industri logam di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Sukun dan Klojen. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industrinya, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sukun dan Klojen merupakan kecamatan yang mempunyai nilai lebih besar jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Namun yang paling besar yaitu di daerah Klojen dengan jumlah industrinya sebanyak 21 industri. Kemudian yang ketujuh yaitu potensi industri makanan dan minuman. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah industri makanan dan minuman di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Klojen dan Sukun. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industri makanan dan minuman, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan.
Dari ketiga aspek menunjukkan bahwa Kecamatan Klojen dan Sukun merupakan kecamatan yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Namun, yang paling besar yaitu di daerah Klojen, yang jumlah industrinya mencapai 64 industri. Yang kedelapan yaitu industri mebel. Pada gambar peta tersebut menunjukkan bahwa jumlah industri mebel di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Blimbing dan Klojen. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industrinya, kemudian nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari ketiga aspek menunjukkan bahwa Kecamatan Klojen dan Blimbing merupakan kecamatan yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Namun, yang paling besar yaitu di daerah Blimbing, yang jumlahnya itu mencapai 13 industri. Dan potensi yang ke-9 yaitu industri percetakan. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah industri percetakan di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Klojen dan Blimbing. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industrinya, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari ketiga aspek menunjukkan bahwa Kecamatan Klojen dan Blimbing merupakan kecamatan yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Namun yang paling besar yaitu nilai daerah Klojen. Sejumlah industrinya yaitu 39 industri. Bahkan ada kecamatan yang tidak ada industrinya sama sekali, yaitu di daerah Gedung Kandang. Yang ke-10 yaitu industri tekstil. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah industri tekstil di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Klojen dan Blimbing. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industri tekstilnya, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Klojen dan Blimbing merupakan kecamatan yang mempunyai nilai lebih besar jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Yang paling besar yaitu di daerah Klojen, mencapai 42 industri. Yang terakhir yaitu potensi industri rokok. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah industri rokok di Kota Malang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Gedung Kandang dan Sukun. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah industrinya, nilai produksi, dan nilai investasi yang ditanamkan. Dari aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Gedung Kandang dan Klojen dan Sukun merupakan kecamatan yang mempunyai nilai lebih besar jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Baik, yang berikutnya yaitu perbandingan keunggulan komparatif industri manufaktur. Perbandingan ini terdapat 3 aspek ya. Yang pertama yaitu aspek peran atau kontribusinya terhadap PDRB. PDRB itu produk domestik regional bruto. Kemudian yang kedua yaitu aspek potensi atau kriterianya sebagai sektor basis. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pertumbuhan. Baik, yang pertama yaitu aspek peran atau kontribusi. Secara keseluruhan, sektor industri pengolahan atau manufaktur di Kota Malang, nilai perannya itu lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel tersebut, bisa kita lihat bahwa nilai kontribusinya menunjukkan jenis industri makanan dan minuman di Kota Malang mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Bahkan Kota Malang paling besar, karena di daerah Kota Malang itu makanan dan minumannya sangat banyak industrinya. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa jenis industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki di Kota Malang hanya mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan Kabupaten Malang dan Jawa Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Batu, Kota Malang itu masih relatif tertinggal. Kemudian dari jenis industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, Kota Malang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Dikarenakan di daerah Kota Malang itu hutannya sangat sedikit, bahkan hanya terdapat hutan kota saja. Dari jenis industri kertas dan barang cetakan, Kota Malang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan Kota Batu, namun tertinggal dari Kabupaten Malang dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri pupuk kimia dan barang dari karet,
Kota Malang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Dari jenis industri logam baja, besi dan baja, Kota Malang sangat tertinggal jika dibandingkan Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, Kota Malang relatif lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Dari jenis industri barang lainnya, Kota Malang mempunyai keunggulan jika dibandingkan Kabupaten Malang dan Kota Batu, namun relatif lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek potensi. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jenis industri makanan dan minuman sama-sama sebagai sektor unggulan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri kertas dan barang cetakan bukan sektor unggulan di Kota Malang dan Kota Batu, namun menjadi sektor unggulan di Kabupaten Malang dan Jawa Timur. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek pertumbuhan. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa jenis industri makanan dan minuman sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri tekstil barang dari kulit dan alas kaki sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya rendah di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Jawa Timur. Namun di Kota Batu pertumbuhannya tinggi. Kemudian dari jenis industri kertas dan barang kaki sama-sama merupakan sektor yang tinggi pertumbuhannya di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian jenis pupuk, kimia, dan barang dari karet, pertumbuhan di Kota Malang bisa dibilang cukup rendah, namun sama-sama merupakan yang sektornya itu yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri semen dan barang galian, bukan logam, sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri logam dasar baja dan besi mempunyai pertumbuhan yang rendah di Kota Malang dan Batu. Namun sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kabupaten Malang dan Jawa Timur. Kemudian jenis industri alat angkutan mesin dan peralatannya mempunyai pertumbuhan yang rendah di Kota Malang, namun sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian dari jenis industri barang lainnya sama-sama merupakan sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Jawa Timur. Kemudian kalau di wilayah Malang Raya, sektor unggulan tertingginya itu bisa kita lihat dari data tersebut. Data ini saya ambil dari BPS tahun 2020. Bahwa nilai industrinya kalau Kota Malang dibandingkan dengan Kabupaten Malang itu masih kalah. Kalau Kota Malang nomor 2, di Kabupaten nomor 1. Bahkan nilainya pun sangat jauh. Kalau di Kota Batu ya bisa kita tahu sendiri bahwa di Kota Batu itu industrinya bisa dibilang tidak ada, karena di wilayah Batu merupakan wilayah yang sektornya paling utama itu pariwisata. Baik, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan PDRB di Kota Malang. Dari tabel tersebut saya ambil dari data BPS. Pertumbuhan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto di Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2021. Namun sempat turun pada tahun 2020. Mungkin karena wabah COVID. Di sini kita konsentrasinya kan ke industri ya, industri manufaktur terutama. Bisa kita lihat bahwa pada tabel tersebut di tahun 2019 ke 2020 itu naik. Kemudian dari 2020 ke 2021 lebih naik lagi. Ya mungkin di tahun 2022 ini semoga saja Kota Malang industri manufakturnya semakin naik lagi, sehingga bisa berperan penting dalam pertumbuhan PDRB di wilayah Jawa Timur bahkan Indonesia.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.